warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Bri Palasara, NIM 2018-008255. Saya dari kelas 5A7. Di sini saya akan menyampaikan tentang karir dalam organisasi guna untuk memenuhi UAS mata kuliah Psikologi Industri. Dosen pengampu Bapak Syamsul Hadi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karir dalam organisasi. Yang pertama ada pengertian karir dalam organisasi. Karir ialah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentan waktu tertentu. Karir yakni kondisi yang dapat menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seorang individu dalam organisasi sesuai dengan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh organisasi tersebut. Yang selanjutnya ada kesuksesan karir dalam organisasi yang dikemukakan oleh Judge dan Hodge pada tahun 2008 mengatakan bahwa terdapat dua kesuksesan karir, yaitu yang pertama ada aspek subjektif, itu intrinsik karir. Yang kedua ada objektif atau ekstrinsik karir. Yang pertama adalah aspek subjektif. Itu kesuksesan karir subjektif merupakan kesuksesan yang hanya bisa dirasakan langsung oleh seorang individu atau internal dan terlepas dari perspektif dari luar atau eksternal, di mana seorang individu diharapkan mengelola karirnya sendiri daripada tergantung pada organisasi. Yang selanjutnya ada objektif. Di sini kesuksesan karir objektif yang dapat dilihat dari status atau jabatan yang dipegang oleh individu dari tempat kerjanya. Secara objektif, kesuksesan karir dapat diukur lewat evaluasi yang dianggap umum di masyarakat dan manajerial yang dikemukakan oleh McLemont tahun 1996 dan Nabim tahun 1999 menyatakan bahwa pendidikan, tingkat keterlibatan pada pekerjaan, dan struktur serta ukuran organisasi akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan karir objektif. Yang selanjutnya ada kepuasan karir dalam organisasi. Kepuasan karir merupakan refleksi dari nilai dan preferensi individu terhadap tingkat gaji, tantangan, atau keamanan yang dapat mempengaruhi nilai individu terhadap prestasi karirnya. Kepuasan karir adalah ukuran subjektif dari kesuksesan karir yang mengacu pada hubungan kerja yang positif dan hasil psikologi yang dicapai oleh seorang individu selama masa karirnya. Itu yang dikemukakan oleh Joe dan Lee pada tahun 2016. Yang selanjutnya ada penetapan tujuan karir dalam organisasi. Itu terdapat 4 tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness dan memahami diri sendiri atau self-understanding. Memahami secara sadar memungkinkan individu untuk berpikir realistis terhadap dirinya untuk menerapkan perencanaan karir secara tepat. Yang selanjutnya mencapai kepuasan pribadi atau personal satisfaction. Kepuasan pribadi dapat diartikan dalam kepuasan fisik maupun psikis. Kepuasan tersebut dapat dicapai dengan pekerjaan yang sesuai dengan minat maupun potensi yang dimiliki oleh seorang individu. Yang selanjutnya mempersiapkan diri pada penempatan yang memadai dalam karir. Setiap individu yang ingin bekerja perlu merencanakan dirinya sendiri secara khusus. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisa peta kemampuan diri, kemudian mencocokkannya dengan persyaratan pekerjaannya. Yang selanjutnya mengefisienkan waktu dan usaha untuk dilakukan dalam karir. Tujuan lain perencanaan karir adalah untuk memungkinkan individu membantu menghindari metode trial dan learn, artinya untuk membuktikan perlu belajar dari pengalaman dengan mencoba berbagai cara yang tepat untuk individu tersebut. Yang selanjutnya ada strategi karir dalam organisasi. Ada 3 strategi karir yang direkomendasikan oleh profesional mengembangkan karir untuk mengambil keputusan, kendali, dan pengembangan karir. Yang pertama, menjadi proaktif. Yang kedua, menjadi CMO atau Chief Marketing Officer bagi dirinya sendiri.
Yang ketiga, mintalah umpan balik meskipun itu negatif. Dalam Baruch tahun 2004 mengidentifikasi 5 tujuan untuk kesuksesan karir. Yang pertama, mengalami kemajuan. Motivasi berasal dari kebutuhan untuk maju baik dalam reputasi profesional maupun tangga organisasi. Yang kedua, memperoleh rasa aman, memiliki posisi yang valid dalam organisasi. Yang ketiga, menjadi tinggi, terilhami oleh esensi dan isi pekerjaan yang dijalankan. Yang keempat, menjadi bebas, termotivasi oleh kebutuhan untuk otonomi dan menjadi seimbang, mengaitkan nilai yang setara atau lebih besar dengan kepentingan-kepentingan pekerjaan. Greenhouse pada tahun 2006 menunjukkan bahwa tujuan karir cenderung disfungsional ketika tujuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan itu merupakan visi orang lain. Tujuan dipandang oleh orang lain sebagai apa yang terbaik pada seorang individu daripada menjadi visi individu tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan nilai pribadinya. Yang kedua ada tujuan itu mengabaikan keluarga dan preferensi gaya hidup. Mungkin sebagian pekerja begitu banyak tuntutan atau mengganggu sehingga menghalangi orang untuk memenuhi kebutuhan penting lain untuk keluarganya, bersantai, atau untuk pelayanan masyarakat. Yang selanjutnya ada tujuan itu mengabaikan pekerjaan yang sekarang. Sebagian orang begitu ambisius untuk mencapai promosi dan posisi yang sehingga mereka gagal melihat bahwa banyak kebutuhan atau nilainya bisa dipenuhi oleh pekerjaannya. Yang selanjutnya ada tujuan terlalu kabur. Yang keempat ada tujuan itu memudahkan atau terlalu sulit. Pencapaian tujuan yang terlalu mudah tidak memberi perasaan yang sama dengan ketika mencapai tujuan yang menantang. Akan tetapi, tujuan yang terlalu sulit cenderung lebih sulit dicapai atau menimbulkan frustasi. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menetapkan tujuan yang menantang tetapi bisa dicapai. Yang kelima, tujuan itu tidak fleksibel. Orang berubah, teknologi mengalami kemajuan, jalur karir hilang, organisasi mengalami mager, dan industri baru berkembang. Seorang yang berpegang teguh pada model karir ini sudah kadaluarsa dalam menghadapi perubahan, tidak mampu beradaptasi, dan menanggung resiko gagal dalam memenuhi kebutuhannya. Dari penelitian terdahulu mengidentifikasi beberapa kategori umum strategi karir yang dapat digunakan untuk meningkatkan peluang seorang untuk memenuhi tujuan karirnya. Strategi yang luas itu meliputi yang pertama ada menguasai kompetensi dalam pekerjaan. Sekarang merupakan strategi dasar, mengingat bahwa seorang organisasi membuat keputusan promosi sebagian didasarkan pada kinerja saat ini. Baik, di sini saya akan membicarakan poin-poin utama dari pembahasan yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, pekerjaan menyediakan sesuatu yang bisa memuaskan kebutuhan manusia, diantaranya psikologis, keselamatan, sosialisasi, ego, kualitas diri, dan afiliasi. Lebih lanjut, pentingnya pekerjaan semakin terasa ketika melakukan pembicaraan dengan orang-orang yang mungkin akan keahliannya atau bahkan telah kehilangan pekerjaannya. Dengan demikian, pekerjaan menurut Landy dan Conte tahun 2013 merupakan karakteristik yang mendefinisikan cara orang memberikan nilai kepada masyarakat, keluarga, dan lingkungan pekerjaannya. Yang tadi saya telah sampaikan, yang pertama, pekerjaan menyediakan sesuatu yang bisa memuaskan kebutuhan manusia, diantaranya psikologis, keselamatan, sosialisasi, ego, kualitas diri. Lebih lanjut, pentingnya pekerjaan semakin terasa ketika melakukan pembicaraan dengan orang-orang yang mungkin akan kehilangan pekerjaannya, bahkan telah kehilangan pekerjaannya. Dengan demikian, pekerjaan menurut Landy dan Conte tahun 2013
merupakan karakteristik yang mendefinisikan cara orang memberi nilai kepada masyarakat, keluarga, dan lingkungan pekerjaannya. Yang selanjutnya, karir merupakan istilah yang lazim dalam bahasa sehari-hari yang digunakan dalam pengertian yang tadi. Antara lain, sejarah pekerjaan seorang, rangkaian dan pola dalam kedudukan dan posisi pekerjaan, dan kemajuan ke atas dalam bekerja, atau biasanya dalam hidup. Secara khusus, karir dibedakan dari sekedar pekerjaan yang diterapkan manajer dan elitnya. Akan tetapi, karir mungkin dapat digunakan dalam pengertian biografis atau sejarah hidup. Yang selanjutnya ada 4 makna yang berbeda yang dapat diterapkan pada konsep karir. Yang pertama, karir dideskripsikan sebagai kemajuan. Yang kedua, dideskripsikan sebagai profesi. Yang ketiga, definisi ini menunjukkan bahwa karir itu terjadi yang hanya dalam pekerjaan tertentu di mana terdapat pola kemajuan yang jelas, misal dokter, pengacara, dan lain-lain. Ketiga, karir dapat dianggap sebagai serangkaian pekerjaan yang panjang. Keempat, karir bisa dideskripsikan sebagai serangkaian pengalaman yang terkait dengan perannya sepanjang hidup. Karir menggambarkan bagaimana orang mengalami serangkaian pekerjaan dan penugasan dalam sejarah pekerjaannya. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan dari penjelasan saya tadi. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan secara teratur. Salam.